Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 4 saham bagus yang harganya masih di bawah 700 perak ya. Pertama menurut saya itu adalah Resos Alam Indonesia, KKGI ya. KKGI bergerak harganya dulu dari 300-an sekarang ke 590 ya. Untuk saham yang di harga 700 ini emang ini ada awalnya dari pertanyaan teman ya. Akhirnya ya saya bahas melalui YouTube ini. Membahas saham di bawah 700 kalau kita mengingat itu banyak yang udah up gitu. Mudah-mudahan saham-saham yang saya bahas ini pun nanti bisa menembus di harga 700. Contoh, dulu Palo Keng Hong koleksi ABMM itu di sekitar harga 700-an. Harga Petro juga Palo Keng Hong koleksi di harga 700 dulu ya. Terus harga yang udah bergerak dari di bawah 700 ke atas 700 itu Gajah Tunggal itu dulu harganya di 600, 700. Akhirnya dia up juga sekarang ke 1250. NISP, terus ada juga LTLS ya. Nah, kali ini saya akan membahas saham di bawah 700 yang berpotensi harganya itu nanti di atas 1000. Yang pertama adalah KKGI. Kenapa KKGI ini bagus? Kita bisa lihat di sini IPS, perkiraan IPS-nya itu 197. Artinya KKGI ini labanya semakin tinggi ya. Labanya sangat bertumbuh. Nah, ini kapitalisasinya 2,95T tetapi udah menghasilkan laba di tengah tahun itu 493 miliar. Itu udah hampir 20%-nya ya. Rata-rata sekitar 20%. Yang menarik di sini PBB-nya itu masih di angka sekitar 1, PI-nya 2,9. ROE-nya sangat tinggi ya, 39%. Kenapa KKG ini sekarang membukukan laba lebih tinggi? Itu mungkin dikarenakan karena KKG ini kan selain di batu bara, dia juga ekspansi ke nikel. Dia udah mempunyai pertambangan nikel untuk di resource ya. Terus ada yang menarik di KKG ini. Jadi KKG ini dia mempunyai lahan di dekat IKN, di dekat ibu kota negara di Kalimantan. Luasnya saya lupa ya. Bisa teman-teman bisa cek di sini. Ada di news kalau nggak salah, news dulu ya. Kepemilikan KKG, tanah di KKGI yang dekat dengan IKN. Pertumbuhan labanya kemungkinan disokong sama itu. Selain di bisnis nikel, ada tambahan juga di peningkatan nilai dari tanahnya yang dekat dengan IKN. Kemudian saham kedua itu menurut saya Transpower Marine. Kenapa saham ini berpotensi menuju angka ke harga 1000-an? Transpower itu dia baru mengakuisisi saham base ya. Nah, di sini kita biasa lihat di news. Jadi
TPMA baru mendirikan perusahaan patungan. Nah, ini mendirikan perusahaan patungan PT Transocean Permata. Selain itu juga, nah ini Transpower target terus ekspansi, target beli 10 kapal PES pertama. Kemudian di sini, jadi ada di news bahwa TPMA itu baru mengakuisisi saham BES, dan dia saham BES ini sangat profitable, sehingga menurut saya dia akan menumbuhkan laba di tahun-tahun mendatang. Walaupun sekarang pun udah ketahuan ya labanya bertumbuh, tapi di sini kekurangannya PBP-nya masih 1,5 kali. Tapi labanya 175. Ada yang menarik dari Transpower ini, yaitu dividennya mulai membagikan dividen 2 kali setahun, ini di tahun 2023. Ini tahun 2024, kemungkinan sekitar bulan November TPMA ini akan membagikan dividen interim ya. Nah, labanya itu sekarang udah 130 per saham. Baru di kuartal 2. Jadi Transpower Marine ini adalah dia perusahaan kapal tongkang ya yang mengangkut batu bara. Jadi diuntungkan ketika produksi batu bara meningkat, maka pesanan kapal tongkang pun meningkat. Tapi sebenarnya di kapal tongkang ini dia itu sebenarnya nggak bisa mendadak, jadi kontrak. Dan untuk mendapatkan kontrak untuk kapal tongkang itu yang saya dengar itu nggak bisa cepat gitu, bisa ada masa tunggu. Jadi untuk prospeknya kan, apalagi kita negara kelautan ya, itu arus barang dari laut itu pasti tinggi, bisa batu bara, nikel, emas, ataupun kayu, begitulah banyak barang-barang yang harus mobilisasi dari pulau ke pulau. Kemudian saham yang ketiga itu menurut saya adalah IVCC. IVCC ini adalah Indonesia Kendaraan Terminal. Jadi dia terminal saham terminal pengangkutan, jadi kayak di pelabuhan gitu. Semodel misalkan perusahaan Toyota mau mengirimkan mobil ke antar pulau, kemana, ke luar negeri, itu harus lewat dulu terminal IVCC ini. Gambaran besarnya sih seperti itu. Ini adalah perusahaan yang small cap tapi berpotensi untuk ada pertumbuhan yang tinggi. Kita bisa lihat market cap-nya 1,2 T, net profit-nya di 6 bulan pertama ini udah 80 miliar, BBP-nya masih 1, ROE-nya 13, debt equity 57%. Ini PCC pun menariknya juga dividennya itu selalu setahun 2 kali ya. Kecuali 2020 sama 2021 karena waktu itu pas corona. Tapi kemudian ini rutin kembali membagikan dividen setahun 2 kali. Terus perusahaan yang keempat adalah Elsa. Elsa ini harganya terus bertumbuh ya. Kalau kita lihat di ininya, dulu harganya di 300-an, bahkan di 200-an, sekarang udah ke 500-an, karena Elsa ini
mengalami pertumbuhan laba yang cukup tinggi juga. Nah, sekarang labanya baru di kuartal 2 sampai Juni itu udah berapa ini? 442 miliar, sedangkan market cap-nya 3,6 triliun. Cash-nya 326 per lembar, PBP-nya masih di bawah 1 ya. Jadi Elsa ini pertumbuhan kinerjanya sangat bagus dan dividennya pun di angka 5%-an dari harga sekarang. Mungkin itu 4 saham di bawah 700 yang masih berpotensi mengalami kenaikan harga maupun mengalami pertumbuhan laba di tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan mudah-mudahan kita semua bisa cuan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.